Cek. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakra Diva yang sekarang tuh lagi di Lembang ya guys ya. Setelah kemarin tuh abis dari Ciwidey, tepatnya dari situ Patenggang. Nah, welcome to dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Battle Truck The Happen episode ke-167. Sepenuh perhatian seperti biasa, kita review dulu spoiler sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan telah memasuki retreat untuk menembus ranah Banseng dengan menyempurnakan hati Bodhisattva. Namun ternyata Shoyan menghabiskan waktu 2 tahun lebih dan selama waktu itu Pavilion Bintang Jatuh telah mengalami banyak masalah, termasuk mendapat serangan dari aliansi Sungai Mendalam yang dibackingi oleh Aula Jiwa. Ada total 3 Banseng menyerang Pavilion Bintang Jatuh yaitu Tianming, Guyo, dan Bejo hingga membuat Yolo terluka parah ketika menghadapi Tianming dan Guyo bersamaan. Nah, pada saat Tianming dan Guyo OTW menghabisi Abah itulah Shoyan keluar dari retreat di mana yang membagongkan adalah Shoyan kembali sebagai seorang elit doseng dan Shoyan sudah melewati dan melompati dan terobos kui enggak pakai banseng ya guys ya, langsung ke doseng. Lautan api melonjak di atas alam bintang ke segala arah dan sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api hingga membuat banyak seruan kegembiraan terdengar dari segala penjuru Pavilion Bintang Jatuh. Guyo melihat Shoyan yang berjalan melalui gelombang api menunjukkan ketidakpercayaan sebelum meraung melintasi langit sambil matanya berkedip liar dan menyimpulkan bahwa Shoyan pasti telah mendapatkan hati Bodhisattva hingga mampu melakukan transformasi gila-gilaan seperti ini. Lautan api menyebar dan Shoyan berdiri di udara dengan niat membunuh dengan liar melonjak di mata hitamnya. Setelahnya tubuh Shoyan berkedip sebelum kemudian mendarat di samping Yolo yang telah babak belur dengan wajah yang dipenuhi ekspresi kemarahan melihat kondisi gurunya. Mata Yolo meletus dengan kegembiraan penuh ketika tertawa keras sebelum dipaksa meludahkan seteguk darah lagi, membuat Shoyan buru-buru memapah tubuh Abah dan menempatkannya di atas plafon batu. Beberapa tetua Pavilion segera datang dan mendukung Yolo ketika kepala Pavilion Bintang Jatuh itu mengabarkan jika 3 darah alias Medusa, Shoishan, dan Kinlin juga telah dilukai oleh antek-antek Dajjal Aula Jiwa. Shoyan mengangguk ketika tangannya meraih ruang kosong dan menarik ketiga darah itu hingga segera mendarat di samping Yolo. Shoyan melihat darah yang tergantung di sudut mulut 3 darah, terutama Kanjeng Mendesa yang sekarang sudah berada dalam kondisi setengah sadar dengan pakaian yang telah dilumuri oleh darah pekat. Shoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya untuk menutupi tubuh Medusa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat menyerahkan sebotol pil obat kepada Shoishan yang menjelaskan bahwa banseng awal yang mereka lawan adalah Tianjun ketiga Aula Jiwa. Medusa juga berusaha berbicara dengan susah payah ketika meminta Shoyan berhati-hati karena bagaimanapun pihak musuh masih memiliki 3 banseng dengan kekuatan full power, sementara Yolo yang terluka parah tidak mungkin bisa membantu Shoyan bertarung. Shoyan tersenyum dan menghibur istrinya, meminta Medusa untuk beristirahat aja kamu teneng dengan baik dan tidak mengkhawatirkan apapun. Shoyan juga meminta para tetua Pavilion Bintang Jatuh untuk tidak ikut bertarung dan fokus untuk menjaga orang-orang yang terluka. Seluruh ahli Pavilion Bintang Jatuh membungkuk patuh membuat Shoyan segera mengangkat kepalanya dan menatap Guyo, Tianming, serta Bejo yang masih menggantung di langit. Wajah 2 banseng itu tampak sedikit kaku ketika merasakan aura agung merembes dari tubuh Shoyan, memahami benar betapa doseng adalah sesuatu yang bahkan gagal dicapai oleh Guyo dan Tianming selama puluhan tahun. Karena itulah meskipun ketiganya tampak tenang dari luar, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati setelah memahami bagaimana bocil FF1 ini telah meninggalkan kelas Dojun, melompati level banseng dan mencapai kelas 1 doseng dalam 2 tahun yang singkat.
Ekspresi Guyo gelap dan dingin saat meminta Shoyan untuk tidak sombong karena dia masih bisa memanggil banyak ahli klan Hun untuk memberikan bantuan. Namun tanpa banyak cincong, Shoyan justru melambaikan lengan bajunya dan mengunci pavilion bintang jatuh dengan tabir spasial. Ekspresi Guyo menjadi lebih hitam setelah melihat bahwa kata-katanya justru menyebabkan Shoyan kepikiran dan akhirnya mengunci ruang dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk memanggil bala bantuan. Guyo menahan hasratnya untuk masuk ke tanah dan menampar diri sendiri ketika menyemangati Tianming dan berkata bahwa Doseng bintang 1 dengan yayasan yang belum stabil seperti Shoyan pasti masih bisa dikalahkan dengan kerjasama mereka bertiga. Tianming sebenarnya merasakan amarah luar biasa di hatinya mengingat jika Guyo juga lah yang telah menghasutnya menyerang pavilion bintang jatuh dan mulai menyesali kenapa dia harus termakan kampanye Tianjun kedua aula jiwa tersebut. Meskipun begitu, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyesali keadaan dan mengangguk untuk menerima ajakan Guyo menyerang bersama. Aura ketiga banseng itu melonjak liar berubah menjadi 3 naga yang mengamuk ketika bersama-sama melesat ke arah Shoyan. Suara Shoyan acuh tak acuh ketika mengeluarkan 4 api surgawi dan mengubahnya menjadi cincin aneh berukuran 4000 kaki yang disebut sebagai reinkarnasi kemarahan Buddha. Pelat hitam besar melingkar memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi yang menakutkan dari kelompok 3 banseng yang menyebabkan kolusi menakutkan seolah meteoroid telah jatuh ke bumi. Anehnya, tidak ada ledakan apapun yang terjadi karena gumpalan energi yang diciptakan oleh 3 banseng secara perlahan menghilang seolah ditelan oleh plat api hitam, di mana bahkan Yolo pun terkejut memahami Shoyan baru saja menciptakan teknik Do kelas baru dengan api surgawinya. Wajah Guyo berkedut saat dia menatap Shoyan di kejauhan, berpikir bahwa pihak lain saat ini terlalu kuat dan lebih baik mereka mencari cara untuk pergi. Tubuh Tianjun kedua aula jiwa itu berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang sebelum kemudian disusul oleh Tianming, Bejo, dan seluruh pasukan aliansi sungai yang mendalam. Namun belum sampai antek Daja aliansi sungai mendalam berhasil melarikan diri sepenuhnya, plat hitam besar di langit menembakkan pilar cahaya hitam, membuat banyak pekikan menyedihkan menggema di seluruh alam bintang ketika tubuh-tubuh ahli sungai mendalam dihancurkan begitu bertemu dengan pilar cahaya hitam. Kengerian muncul di wajah kelompok 3 banseng di mana mereka menyadari meskipun bisa menahan gempuran pilar hitam Shoyan, doki di tubuh mereka pasti akan mengalami kehancuran besar-besaran. Karena itulah ketiga orang yang sebelumnya bertingkah begitu sombong itu hanya bisa melarikan diri secepat yang mereka bisa, membuat Shoyan menggelengkan kepala pelan sebelum mengepalkan tangannya ke arah kelompok Guyo dan memadatkan ruangan seolah membuat penjara yang kokoh untuk mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Kelompok Guyo dengan ganas menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Shoyan. Dan karena pilar cahaya hitam terus menghancurkan doki di dalam tubuh mereka, serangan 3 banseng itu pun secara perlahan melemah hingga bahkan Tianming pun dipaksa untuk memohon ampunan Shoyan sebelum berjanji jika sekte langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan pavilion bintang jatuh di masa depan. Namun Shoyan dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa sekte langit mendalam tidak perlu menjadi bawahan siapapun karena akan lenyap hari ini, membuat Tianming menelan darah ketika akhirnya memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Jiwa Tianming sempat berusaha kabur dan merasuki tubuh seorang murid pavilion bintang jatuh. Namun belum sampai adegan kesurupan heboh sambil teriak-teriak "Aing maung" terjadi, gumpalan cahaya kembali ditarik dari tubuh murid pavilion bintang jatuh sebelum ditelan oleh pilar cahaya hitam dengan begitu kejam. Tidak selesai dengan Tianming, Shoyan segera mengonfrontasi kedua Tianjun aula jiwa dan hanya dengan satu sentuhan saja, kepala pavilion bintang jatuh muda itu telah mengubah tubuh Tianjun ketiga menjadi abu. Guyo merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya mengingat beberapa tahun yang lalu dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Shoyan, tetapi memutuskan untuk meminta orang lain karena berpikir pemuda itu masih terlalu lemah. Tidak disangka
Kucing kecil yang dia remehkan selama bertahun-tahun sekarang telah menjadi seekor harimau yang ganas yang akan mengancam kehidupannya seperti ini. Mata Shoyan tenang dan dingin saat mengamati Guyo sebelum berkedip dan muncul di depan Tianjun kedua aula jiwa itu ketika mengulurkan tangannya dan membuat seluruh tubuh Guyo berubah menjadi dingin. Tapi baru saja tangan Shoyan akan mendarat di tubuh Guyo, ruang di sisi kiri Tianjun kedua itu terdistorsi dengan keras dan lengan keriput seperti dewa iblis muncul dari sana. Munculnya lengan ini sepertinya menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup dan kekuatan isap yang tidak biasa menyebar seolah bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Shoyan berubah menjadi lebih serius saat lengan hitam muncul, memahami bahwa seorang ahli doseng dari aula jiwa akhirnya telah muncul. Plat hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api bertabrakan dengan lengan hitam. Garis-garis hitam di permukaan lengan menggeliat seperti ular raksasa sebelum kemudian diam-diam memusnahkan dengan plat hitam Shoyan. Baru setelah baik garis hitam dan plat api Shoyan sama-sama menghilang, lengan hitam itu meraih Guyo dan berusaha membawa sang Tianjun kedua pergi. Shoyan mengerti jika sepertinya ahli doseng ini tidak ingin menunjukkan dirinya, namun apapun yang terjadi Shoyan tidak ingin membiarkan Guyo pergi ketika mengambil beberapa langkah dan menembakkan energi petir ke arah Guyo hingga membuat teriakan sengsara mengalun ketika beberapa lubang terbentuk di tubuh Tianjun kedua aula jiwa tersebut. Hardikan tua bergema dari celah spasial saat Shoyan mencoba melepaskan pukulan pembunuhan kepada Guyo sebelum buru-buru mengulurkan jari hitam misterius di saat yang sama dengan menarik Guyo dengan cepat ke dalam celah. Shoyan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah benturan kekuatan terjadi, di mana bahkan lengan doseng bintang 1 puncak itu pun berubah menjadi ungu kemerahan setelah dipaksa berbenturan dengan api surgawi. Tangan hitam saat itu dengan cepat menarik diri ke celah spasial ketika meminta Shoyan untuk tidak bersikap sombong hanya karena telah menjadi seorang doseng dan mengingatkan jika Shoyan ingin menyelamatkan bapaknya Shojan, maka orang tua ini akan menunggunya di alam Hun. Shoyan dengan tawa keras mengatakan jika dia pasti akan pergi ke alam Hun, membuat orang di celah spasial menunjukkan suara marah ketika mengatakan bahwa tidak peduli sekuat apapun Shoyan berjuang, pemuda itu tetap tidak akan bisa lepas dari nasibnya menjadi tawanan klan Hun. Baru setelahnya, celah spasial hitam secara perlahan menghilang membuat Shoyan menunjukkan ekspresi dingin ketika bertanya-tanya apakah orang ini yang merupakan Tianjun pertama aula jiwa. Shoyan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya sebelum berbalik dan memberikan perintah kepada para sesepuh untuk membersihkan kekacauan, sementara murid-murid pavilion akan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Shoyan dengan cepat melangkah mendekati Yolo dan Medusa, menanyakan bagaimana keadaan dua orang yang sebelumnya terluka parah tersebut. Abah melambaikan tangan menenangkan sebelum mendesah pelan secara emosional, menunjukkan kegembiraan ketika memahami jika saat ini murid yang begitu dia banggakan itu telah melampaui dirinya. Dua guru murid itu mulai membicarakan tentang ahli doseng klan Hun yang sebelumnya muncul, di mana menurut Abah sepertinya dia telah terkekang oleh sesuatu dan akhirnya menolak untuk muncul sebarbar apapun Shoyan memprovokasinya. Yolo, Medusa, dan yang lainnya beristirahat beberapa lama sebelum berkumpul di aula utama dan menceritakan tentang apa yang terjadi selama Shoyan melakukan retreat. Rasa dingin melonjak di mata Shoyan ketika mendengar tentang aliansi sungai mendalam dan berpikir jika mereka juga harus membangun aliansi besar untuk mengurangi resiko akan terjadi hal yang sama di masa depan. Lupakan sekte langit mendalam yang hanya krucil kalau dibandingkan dengan aula jiwa. Shoyan berpikir untuk mencari sekutu yang sama-sama memiliki masalah dengan organisasi misterius itu, seperti misalnya Menara Pil yang membenci Hall of Soul sampai ke
sum 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 tulangnya. Shoishan agaknya bingung mengingat 3 kepala menara yang hanya seorang dojun dan bertanya bagaimana mereka bisa menimbulkan ancaman untuk aula jiwa. Ketika itulah Abah kemudian menjelaskan dari informasi yang dia dapatkan, Suang Kongji sekarang telah menembus ranah Banseng dan lebih dari itu menara pil yang mereka lihat selama ini hanyalah kekuatan luar, sementara kekuatan yang sebenarnya dari menara pil dikenal sebagai menara pil kecil. Tidak banyak orang yang bisa memasuki menara pil kecil karena persyaratan pertama untuk memasuki menara pil kecil adalah seorang alkemis harus memiliki kekuatan spiritual di tingkat jiwa serta mampu memperbaiki pil obat tingkat 8 dengan guntur pil 7 warna. Orang-orang di dalam menara pil kecil adalah inti sebenarnya dari menara pil, di mana semua mereka adalah iblis tua yang membuat aula jiwa tidak bisa melakukan apa-apa pada menara pil selama ini. Dendam panjang antara aula jiwa dan menara pil sebenarnya dimulai sejak lama, di mana dahulu kepala menara kecil pernah mengangkat murid yang luar biasa, namun ternyata dikirim oleh aula jiwa secara sengaja. Karena hubungan guru dan murid, kepala menara melepaskan si Antek Dajjal aula jiwa, namun akhirnya justru dihabisi dengan kejam oleh muridnya sendiri yang dibantu oleh beberapa ahli klan Hun. Karena itulah meskipun sangat membenci aula jiwa, kenangan pahit tentang pengkhianatan telah membuat orang-orang tua di menara pil kecil menjadi skeptis dan kemungkinan akan sulit menerima tawaran aliansi. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk pergi ke menara pil kecil, Yolo menyarankan Shoyan untuk mengikat Sekte Bunga dan Lembah Api Berkobar lebih dulu. Sekte Bunga memiliki 2 tetua kelas Banseng yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh para murid. 2 tetua itu berhutang budi kepada Yolo dan menambahkan hubungan pertemanan antara Shoyan dengan Yun Yun. Seharusnya mengikat Sekte Bunga bukanlah perkara yang sulit. Di sisi lain, Lembah Api Berkobar juga bukanlah faksi yang memiliki sejarah panjang, di mana pendirinya bahkan bisa disejajarkan dengan leluhur klan Xiao alias Xiao Xuan. Dari apa yang Abah tahu, saat ini Lembah Api Berkobar juga memiliki leluhur yang dahulu telah menjadi seorang Banseng tingkat tinggi. Leluhur Lembah Api Berkobar ini pernah mengalami luka yang sangat serius dan masih meninggalkan gejala sisa. Selama mereka bisa membantu menyelesaikan masalahnya, tidak akan sulit untuk membuat Lembah Api Berkobar bergabung dengan aliansi. Shoyan mengangguk gembira setelah mendengar penjelasan panjang lebar Abah tentang faksi-faksi yang berpotensi dijadikan sekutu dan berambisi menyelesaikan masalah aliansi ini sebelum api teratai pemunihan iblis muncul. Kabar perang besar antara aliansi Sungai Mendalam dan Pavilion Bintang Jatuh menyebar ke seluruh dataran tengah, dan setelah mengalami kekalahan yang pahit, aliansi Sungai Mendalam berada pada kondisi menyedihkan di mana bahkan banyak faksi menarik diri secara diam-diam untuk menunjukkan garis yang jelas dan menghindari konflik dengan Pavilion Bintang Jatuh di masa depan. Dan benar saja, setelah setahun berlalu dengan cukup tenang, balas dendam Pavilion Bintang Jatuh di bawah pimpinan Shoyan dan Yolo dimulai, hingga akhirnya membuat aliansi Sungai yang Mendalam berikut seluruh faksi yang mendukungnya seperti Lembah Sungai Es dan Pavilion Petir Angin hancur lebur tak bersisa. Shoyan juga mendapatkan informasi tentang keluarga Han yang ternyata selama bertahun-tahun ditekan oleh Pavilion Petir Angin hingga kekuatannya menyusut 90% dan sekarang hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbei. Shoyan dengan lembut menghela napas mengingat bagaimanapun dulu Han Su pernah menyelamatkannya ketika pertama kali tiba di dataran tengah dengan kondisi luka parah. Masih ingat kan? Karena itulah Shoyan memastikan bahwa ada tetua Pavilion Bintang Jatuh yang dikirim ke kota Tianbei dan menyelesaikan masalah klan Han dengan menawarkan klan tersebut untuk menggantikan posisi Pavilion Petir Angin di wilayah utara. Hanci dan semua orang dari klan Han tercengang ketika melihat kemunculan 3 tetua Pavilion Bintang Jatuh sebelum kemudian memahami jika Shoyan adalah orang yang telah mengutus mereka bertiga. Hansu menggigit bibir ketika menatap para tetua dan menanyakan apakah Shoyan
tidak ikut datang ke kota Tianbei. Tetua Pavilion Bintang Jatuh memahami jika sepertinya gadis muda ini menyimpan perasaan pada kepala pavilion muda mereka sebelum akhirnya menggelengkan kepala ragu-ragu dan menyerahkannya 2 botol giok pada Han bersaudari. Hansu menunjukkan kekecewaan tajam di wajahnya ketika berbalik tanpa bicara, membuat Han Yu buru-buru menyusul untuk menenangkan adiknya. Han Yu paham jika Hansu dengan begitu keras kepala masih menyimpan perasaan dalam kepada Shoyan. Namun pemuda yang terlalu mempesona Iman itu bukanlah seseorang yang bisa mereka taklukkan. Aula jiwa relatif tenang sementara Pavilion Bintang Jatuh terlibat dalam balas dendam liar, dan selama waktu itu Yolo telah mengirimkan surat kepada Sekte Bunga dan Lembah Api Bekobar mengenai rencana pembuatan aliansi. Yun Yun mengumpulkan para tetua Sekte Bunga untuk meminta pertimbangan tentang undangan aliansi ini, termasuk juga tetua agung yang sebelumnya Abah sebutkan. Tetua agung ini bernama Peri King dan Peri Hua, di mana keduanya langsung menunjukkan keterkejutan ketika mendengar jika Yochen bukanlah mati, malah melejit menjadi elit Banseng. Apalagi muridnya yang dengan begitu luar biasa melampaui Yochen dengan menjadi doseng. Peri Hua menyinggung tentang masa lalu Yun Yun dan Shoyan sebelum menggoda ketua sekte itu dengan mengatakan akan menjadi hal baik jika Sekte Bunga mampu menjadikan Shoyan sebagai menantu. Yun Yun hanya bisa menggeleng pasrah mendengar godaan Peri Hua sebelum kemudian tetua agung kedua Sekte Bunga itu melempar kepada tetua Peri King untuk mengambil keputusan. Yun Yun tidak bisa menahan tangannya yang menegang ketika menunggu keputusan karena dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Sekte Bunga benar-benar berdiri di samping Pavilion Bintang Jatuh. Peri King yang sebelumnya terdiam sepanjang rapat itu mulai menggerak-gerakkan alisnya dan akhirnya meminta Yun Yun untuk bergabung dengan aliansi. Sementara itu di kedalaman hutan Lembah Api Bekobar, Tang Zhen dan putrinya Tang Huo'er sedang menghadap seseorang lelaki tua berambut merah untuk mendiskusikan masalah aliansi. Orang tua berambut merah itu adalah leluhur Lembah Api Bekobar yang bernama Hun Yun. Hun Yun masih sempat bercanda dengan berkata bahwa dia akan menyetujui aliansi apabila Shoyan mau menikah dengan Huo'er. Yang jelas saja membuat Huo'er langsung menggebuk punggungnya dengan kejam tapi mau. Namun setelah mendengar bahwa Shoyan bersedia membantu menghilangkan masalah di tubuhnya, bahkan jika Lembah Api Bekobar tidak bergabung dengan aliansi, Hun Yun tanpa pikir panjang langsung meminta Tang Zhen untuk menjawab undangan dan menyatakan bahwa Lembah Api Bekobar akan bergabung dengan aliansi. Kabar tentang persetujuan Sekte Bunga dan Lembah Api Bekobar telah sampai di telinga Shoyan dan membuat kepala Pavilion Bintang Jatuh muda itu segera meledak dalam kegembiraan ketika mengajak Abah untuk segera bertemu dengan dua paksi. Namun Abah tidak buru-buru menyetujui ajakan itu, sebaliknya memilih untuk mengunjungi Menara Pil lebih dulu, di mana kunjungan ini harus dilakukan oleh Shoyan dan Yolo secara pribadi. Shoyan mengikuti apa yang diinstruksikan gurunya dan segera membuat persiapan sebelum bergegas ke wilayah Pil, sementara tiga darah akan bertugas menjaga Pavilion Bintang Jatuh selama mereka pergi. Begitu sampai di Menara Pil, tiga kepala telah menyambut mereka seolah sudah menunggu guru murid itu untuk datang. Tidak terkecuali juga Umi Xuan Yi yang langsung terlibat adegan sama ya Abah Yolo. Aduh, kangen-kangenan. Yolo menatap Xuanji dengan penuh kelembutan ketika memuji kecantikan menara kepala Menara Pil itu yang tidak memudar meskipun bertahun-tahun telah berlalu, membuat wajah Xuanji sedikit memerah dan Shoyan hanya bisa kicip memahami jika ternyata gurunya ini Pak Boy juga. Xuan Kongzi memuji keberuntungan Yolo sampai bisa mendapatkan murid seluar biasa Shoyan sebelum menanyakan apa atau akang tujuan kamu teh datang ke sini, apa mau ngelamar aku, apa mau ngapain?
Suan Kongzi hanya bisa menghela napas setelah mendengar undangan aliansi dari Yolo mengingatkan kepala pavilion bintang jatuh itu tentang betapa ribetnya orang-orang tua di Menara Pil kecil. Andai saja leluhur Menara Pil mereka masih ada, pasti dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Shoyan tampak bingung ketika mendengar bahwa Menara Pil pun memiliki leluhur dan baru tahu jika leluhur Menara Pil adalah salah satu pendiri menara di masa lalu yang sekarang sedang asyik bersenang-senang di dunia luar hingga tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui posisinya. Lebih dari itu, hal yang paling mengejutkan Shoyan adalah fakta bahwa leluhur Menara Pil bukanlah manusia, melainkan sebuah pil obat tingkat D yang legendaris. Waduh, Edian, sumpah, masa kepala menaranya itu pil dong guys, bukan manusia. Edan ya, mantap. Shoyan makin jauh aja nih mainnya. Terus ternyata pil obat yang bisa berubah bentuk jadi manusia juga ya guys ya. Kira-kira Shoyan bisa nggak ya merebut Menara Pil ke dalam aliansi? Dan apakah itu artinya Shoyan juga bakal ketemu sama leluhur menara yang merupakan pil obat tingkat D? Nantikan terus pembahasan selanjutnya hanya di Ginosis alias Cakra Diva. Rama di Lembang mau apa ya? Berendam air panas dulu atuh. Bye-bye.